Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini dengan siapa di mana? Ini dengan hamba Allah dari Magelang. Dengan hamba Allah dari Magelang. Baik, silahkan bersolat terlebih dahulu. Ini saya tadi sudah mengirim SMS dan WA. Apakah mungkin bisa dibaca atau saya langsung ya? Boleh kan karena kalau sudah semuanya karena WhatsApp takut tidak kebaca, sudah terlanjur masuk maka langsung silakan bertanya. Masalah pribadi. Oh ya, baik. Yang penting bukan masalah aib ya. Baik, silakan bersolat terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum Televisinya dimatikan, dikecilkan dulu. Semoga Televisinya Buya dikecilkan dan dulu, enggak? keluarga selalu dilindungi Allah dan diberikan kesehatan. Amin 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 amin. Buya, dulu saya sangat tidak mau menikah dengan suami saya yang sekarang, tetapi karena dia mengemis pada orang tua saya, menangis-nangis gitu, terus banyak berbuat baik kepada orang tua saya terus-menerus, saya akhirnya mau menikah dan mengajukan syarat. Nah, sebelum akad suami saya berjanji dengan nama Allah di depan saya dan orang tua saya bahwa dia akan memenuhi syarat tersebut. Tetapi setelah menikah, suami saya mengingkari janjinya. Apa terus syaratnya? zalim kepada orang tua saya dan memenuhi nafkah lahir maupun batin itu sesuka hatinya. Bahkan saya waktu hamil 9 bulan itu tidak diberi nafkah. Nah, kemudian dia juga sering berbohong. Salah satunya menggunakan uang mahar saya tanpa pengetahuan saya. Nah, ada banyak hal lain yang membuat saya itu tidak bisa percaya lagi pada suami saya, dan saya juga sudah tidak tahan dengannya dan juga keluarganya. Tetapi saya sudah memiliki satu anak, Buya. Nah, saya sering berpikir saya harus mempertahankan ini demi anak, tapi saya juga merasa ini berat sekali. Bagaimana menurut Buya ya? Baik, permasalahan semacam ini kami tidak boleh mendengar dari satu pihak. Artinya kami pun juga harus mendengar dari pihak suami tentang kebenaran yang Anda sampaikan. Kan seperti itu. Cuman kalau seandainya urusan Anda dengan Allah, urusan Anda dengan Allah, kalau yang Anda sampaikan adalah benar, yang pertama tentunya begini loh ya, syarat yang Anda sampaikan kalau itu beban kepada suami, jika setelah menjadi suami, maka hendaknya syarat itu bisa saja kita runtuhkan kalau tidak merugikan kita. Misalnya syaratnya nanti tolong belikan ini. Kalau sudah menjadi suami kan suami, jadi bisa saja kita maafkan masalah syarat itu. Jadi tentunya jangan menuntut tentang syarat-syarat jika itu urusan duniawi, urusan hal-hal yang sifatnya adalah kemasalahan untuk pribadi. Maka alangkah indahnya seorang istri yang memaafkan. Misalnya syaratnya tolong, makanya syaratnya tidak disebutkan tadi. Nah, apa sih syaratnya? Kan begitu. Syaratnya benar enggak? Anda buat syarat benar atau tidak? Kalau syaratnya adalah benar, misalnya kalau kamu menikahi saya, tapi nanti harus kamu membelikan rumah saya yang ini, karena setiap harus memberikan uang kepada ibu saya begini. Maka setelah menikah bisa saja Anda memaafkan itu semua, karena itu tuntutan memberatkan kepada sang suami. Kalau permasalahan itu. Tapi kalau permasalahan yang lain, dia tidak beri nafkah 9 bulan, Anda hamil 9 bulan tidak beri nafkah, itu laki-laki gila. Kecuali karena dia fakir, Anda harus maafkan dia. Kalau dia fakir tidak punya apa-apa, Anda maafkan dia. Itu istimewa bagi Anda. Zalim kepada orang tua. Tapi zalim kepada orang tua Anda. Kalau memang dia adalah seorang laki-laki yang bisa bekerja dan bisa beri nafkah, cuman dia lebih senang main-main, padahal punya istri hamil, kemudian kurang ajar lah. Kalau begitu, kalau seandainya seorang wanita seperti Anda ini minta cerai, sudah tidak dosa lagi. Karena apa? Itu keterlaluan, suami tidak beri nafkah, itu gila. Nggak benar yang demikian itu, bukan dalam syariat semacam itu. Kecuali suami Anda memang bekerja bangkrut, nggak bisa bekerja. Banyak kisah wanita muliakan suaminya yang tidak bisa bekerja, banyak. Tapi kalau kasusnya karena dia zalim, ada rizki tapi tidak memberikan pada Anda, kemudian perilakunya, wataknya zalim segala macam, maka jika benar, kami sampaikan, jika benar apa yang Anda sampaikan, maka ketahuilah Anda minta cerai pun sudah boleh. Alasan Anda mempertahankan anak Anda ini berpikir yang benar. Maka dari sini saya curiga, apakah betul omongan Anda? Kalau Anda mengatakan demi anak, memangnya beri nafkah? Lah kalau tidak beri nafkah kan sama aja, di saat Anda berpisah, dia tidak beri nafkah juga. Ya. Apakah betul dia tidak beri nafkah? Kenapa Anda takut urusan anak? Ini loh, makanya hal semacam ini kita harus mendengar dari suami. Kalau urusan anak pun dia juga tidak beri nafkah, loh kenapa Anda pusing?
Anda insya Allah Anda akan berpisah dengan mencari, nanti kelak akan datang laki-laki yang baik, yang mulia, yang bisa muliakan Anda. Nah, tapi ingat catatan lain lagi. Di saat Anda menjanda, itu tidak gampang. Setan semakin gede. Karena mohon maaf, Anda seorang wanita yang sudah pernah menikah. Akhirnya tahu keindahan kemesraan dalam pernikahan. Di saat menjanda, kadang setan berbisik. Sehingga na'udzubillah, alangkah banyaknya orang setelah menjanda terjerumus dalam kehinaan zina. Maka Anda harus waspada berkomunikasi dengan kaum laki-laki. Bisanya ada menikah saja, kalau komunikasi waspada. Kenapa? Apalagi saat ini Anda punya permasalahan dengan suami, sehingga mohon maaf yang namanya syahwat mungkin jarang bangkit dan sebagainya. Sehingga di saat terlepas dari suami yang zalim, kadang-kadang itulah saat setan mulai berbicara. Syahwat, tiba-tiba melihat laki-laki semuanya tampan, mempesonakan dan sebagainya. Maka ingat, jika harus mengambil langkah cerai, harus waspada. Anda harus yakinkan diri Anda bahwasanya Anda akan selamat tidak masuk wilayah perzinahan atau muqaddimah zina. Anda pikirkan sendiri, saya tidak tahu sesungguhnya seperti apa urusan Anda dengan Allah. Kami hanya menangkap dari omongan Anda, lalu kami sampaikan semacam ini. Semoga Allah menjaga semuanya. Harapan kami adalah suami sadar, tobat, menjadi baik kepada Anda, dan Anda menanamkan kembali, menyuburkan kembali kecintaan, atau menanamkan benih-benih cinta, kemudian setelah itu hidup bersama indah. Tapi kenyataannya kezaliman masih terus berjalan seperti yang Anda ceritakan. Kalaupun Anda minta cerai, sudah tidak dosa lagi. Tapi ingat, kalaupun bercerai, Anda harus yakin bahwasanya setelah itu Anda tidak akan terjerumus dalam kehinaan zina atau muqaddimah zina. Karena apa? Anda seorang wanita yang sudah pernah tahu urusan suami istri. Hati-hati. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah a'lam bishawab.